Udah kumpul semua. Kalau kumpul semua langsung mulai aja. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami untuk nilai UAS mata kuliah karakter baik building. Di sini berjudul dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap konservasi satwa liar. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Afif Abdul Rahman, yang kedua ada Aldi Umara, yang ketiga ada Alvis Abdul Aziz, yang keempat ada Ari Setiawan, yang kelima ada saya sendiri Latif Hidayatul Rohim, yang keenam ada Muhammad Sandi Baskoro, yang ketujuh ada Nurbitan Pakur Rahmat, dan yang terakhir yang ke-8 ada Ivan Layadi Firmansyah. Baik, untuk slide selanjutnya tentang latar belakang akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Sandi Baskoro. Maaf, ada Tampilkan suaranya ya? wajah. Saya ya? Ada, tampilkan wajahnya. Oh iya Pak. Maaf Pak, di saya agak ini Pak, agak gelap soalnya penerangan kurang. Oke, Ya, saya lanjut. akan menjelaskan tentang latar. Gimana Pak? Lanjut. Maaf ya Pak, saya agak gelap nih penerangannya. Latar belakang, Saya Sar. akan menjelaskan latar belakang keanekaragaman satwa liar di Indonesia sangat beragam sehubungan dengan variasi keadaan tanah, letak geografi, dan keadaan iklim. Hal ini ditambah pula dengan keanekaragaman tumbuhan sebagai habitat satwa. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa akademik. Jumlah mamalia akademik di Indonesia ada 259 jenis. Burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis. Atau IUCB 2013, interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem. Kondisi satwa sangat bergantung dengan kualitas dan kuantitas habitat yang mencukupi bagi dukungannya terhadap kesejahteraan mereka. Oke, lanjut. Di sini ada rumusan masalah. 1. Bagaimana penegakan dan perlindungan hukum pidana atas tindakan eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi. 2. Bagaimana regulasi terkait dengan perlindungan hukum atas tindakan eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi. 3. Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan atas eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi. Lanjut di sini tujuan dan manfaat. Iya, tujuannya ada 2, yaitu guna regulasi terkait dengan perlindungan hukum atas tindakan eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi, memahami operasi pada stak. Yang kedua, guna penegakan dan perlindungan hukum pidana atas tindakan eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi. Dan juga ada manfaatnya, yaitu berupa secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi gading gajah ditinjau berdasarkan hukum konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang metode analisa data. Di sini terdapat 5W dan plus 2H, yaitu ada what, ada wo, ada where, ada when,
ada how dan how much. Baik, saya juga akan menjelaskan mengenai what. What itu adalah apa yang ingin dipromosikan, yaitu adalah tentang peduli akan lingkungan sekitar serta perburuan liar, di mana nantinya memiliki dampak buruk yang akan terjadi di hari mendatang untuk manusia ataupun bagi satwa liar. Kemudian yang kedua, ada who, yaitu adalah kepada siapa yang ingin dituju atau disampaikan, yaitu ditunjukkan untuk masyarakat yang ada di sekitar kota Palembang dan juga luar kota Palembang. Yang ketiga, ada where, yaitu adalah di mana permasalahan ini terjadi, yaitu adalah di daerah hutan dan pelosok berdasarkan permintaan terhadap satwa liar maupun kayu dari berbagai daerah ataupun luar negeri, serta pembukaan lahan yang juga sering terjadi. Kemudian, selanjutnya ada when, yaitu adalah kapan permasalahan ini terjadi. Permasalahan ini terjadi bisa kapanpun, setiap saat ketika manusia lengah, serta apabila ada permintaan seperti perburuan liar dan juga penebangan hutan untuk mencari kayu ataupun pembukaan lahan. Kemudian ada why, yaitu adalah mengapa kampanye ini dilakukan, yaitu adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya satwa liar terhadap ekosistem, bagi lingkungan hidup, serta dampak bagi satwa liar terhadap perburuan liar, serta maraknya aktivitas manusia terhadap hutan, seperti konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan, serta seperti perkebunan, dan lainnya. Kemudian ada how, yaitu adalah bagaimana permasalahan ini terjadi, yaitu adalah maka perlunya dibuat sebuah kampanye sosial untuk menginformasikan dampak dari perusakan alam terhadap satwa liar, serta dampak dari kepunahan satwa liar tersebut. Kemudian yang terakhir ada how much, yaitu adalah berapa banyak biaya produksi, yaitu adalah biaya produksi yang dikeluarkan sekitar 20 juta mencakup animasi, augmented reality, brosur, poster, dan baliho. Dan di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ivan Layadi Firmansyah, dipersilakan. Ya, saya akan menyampaikan pembahasan. Satwa liar semakin sulit ditemukan di habitat aslinya karena banyak yang rusak oleh tindakan manusia. Jika perburuan dan konvensi hutan terus terjadi, kepunahan akan menjadi kenyataan. Solusi yang memanfaatkan teknologi informasi diperlukan untuk melindungi satwa liar di Sumatera Selatan dengan cepat dan mudah. Salah satu cara melindungi satwa liar adalah membatasi perdagangan mereka melalui peraturan. Namun, perdagangan tetap meskipun ada peraturan yang menunjukkan efektivitas hukum masih rendah. Oke, selanjutnya ya ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yakni ada peraturan hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan juga kesadaran masyarakat. Untuk yang pertama yakni peraturan hukum. Pada umumnya, setiap peraturan hukum merupakan sebuah hasil karya manusia yang tidak mungkin dapat mencapai kesempurnaannya. Lebih-lebih lagi kesempurnaan yang hakiki. Karena itu disebabkan oleh kemampuan manusia dalam menciptakan produk hukum oleh kemampuan yang bersifat manusia. Yang kedua ada penegak hukum atau petugas, yang merupakan orang yang bertugas menerapkan hukum yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Lalu yang ketiga ada sarana atau fasilitas penegak hukum, yang amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu pada ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Lalu selanjutnya ada kesadaran masyarakat. Pentingnya masyarakat mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena itu menyangkut semua segi pergaulan hidup manusia. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa satwa pada saat ini
sudah sangat sulit dijumpai di habitat aslinya. Habitat dari satwa liar tersebut selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan saran bentuk perlindungan satwa liar adalah: 1. Dengan membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan. Bentuk perdagangan adalah melalui penerbitan peraturan perdagangan satwa liar. 2. Melaporkan orang yang berburu satwa liar sesuai dengan hukum atau undang-undang yang telah ditentukan. 3. Memberikan edukasi dan sosialisasi pada lingkungan atau masyarakat. Baik, terima kasih. Dibuka untuk yang ingin bertanya, sesi pertama 3 pertanyaan. Monggo yang ingin ditanyakan jika presentasi kami ada yang kurang jelas atau kurang paham. Terima kasih. Monggo yang mau bertanya. Mas, coba dari slide pertama, Mas, dibuka. Yang pertama yang mana nih? Di next lagi, Mas Latif. Terus yang isinya isi. Ini udah benar. Coba next lagi, Mas Latif. Lagi. Ini Coba di slide 6, 7, 8, 9-nya deh. Kayaknya tadi saya agak lupa. yang mana? Coba yang next lagi deh, Mas. Oh, yang sorry yang 7 V. 7. Nah, ya bentar. Nah, di situ, Mas. Monggo, apa yang mau ditanyakan? Nah, Mas Latif, saya mau nanya, Mas. Perihal yang ini kan katanya kalau misalkan untuk mengatasi ya, solusi untuk mengatasi kayak satwa liar yang dijual ke pasaran gitu kan, diperdagangin, itu kan caranya kan dengan membatasi ya perdagangan yang kayak melihat apa ya biasanya ya. Oh, gini Mas. Kan itu satwa liar kan tidak boleh diperdagangkan, cuman masih ada orang-orang yang bandel nih. Ya kan, orang-orang yang bandel yang masih memperdagangkan satwa liar. Nah, sudah dikasih tahu mereka tetap bandel karena memang dia mata pencariannya hanya itu, Mas. Nah, itu saya mau nanya gimana cara Mas mengatasi yang oknum pedagang yang mata pencariannya hanya menjual hewan-hewan liar tersebut, Mas. Terima kasih. Oke, saya tampung ya pertanyaannya. Next, monggo yang ada mau nanya lagi. Yang lain yang mau mengajukan pertanyaan. Oke. Untuk pertanyaan tadi si Farhan ya, bagaimana kita cara mengatasi orang yang mata pencariannya hanya pemburu liar, hewan-hewan liar ya. Cara mengatasinya yakni dengan kita memberikan edukasi dan juga sosialisasi pada orang tersebut dan juga lingkungan pertemanan mereka. Bagaimana kita memberitahu betapa salahnya dan tidak bagusnya dalam pemburuan liar, dan juga memberi suatu kesempatan atau peluang untuk pekerjaan yang lain, tidak hanya untuk perburuan liar, karena kan semua itu menganut dengan hukum dan undang-undang yang telah ditentukan. Begitu. Bagaimana, Farhan? Oke. Tapi kalau misalkan memang tetap dia masih jual gitu kan, karena kalau kita udah sosialisasi, udah ngasih tahu ke orang itu bahwa ini tuh nggak boleh untuk diperjualbelikan. Cuman memang
tidak ada cara lain ketika dia juga ditawari dengan pekerjaan lain yang tidak menjanjikan, Mas. Kan ditawari pekerjaan lain tidak menjanjikan, jadi dia akhirnya balik lagi ke sana gitu. Itu ada cara lain nggak selain itu, Mas? Kan di situ sudah dijelaskan, Mas. Itu kan ada undang-undangnya tentang hukum, tentang perburuan liar. Itu kenapa kita tidak melaporkan ke pihak yang berwajib jika kita tahu itu. Gitu loh. Itu cara yang paling ampuh jika kita sudah mengasih tahu edukasi itu dengan baik. Nah, itu orangnya masih ngeyel aja. Ya kita mau gimana lagi? Kan intinya kita sudah mengasih tahu orang tersebut. Nah, kita kan bisa apa? Kan ada hukum. Kenapa kita tidak kita tidak melaporkan ke pihak yang berwajib? Gitu loh. Terima kasih. Jadi harus dilaporin gitu ya, Mas ya? Iya, kan tentang perburuan liar itu sudah ada dalam undang-undang. Di situ kan sudah dijelaskan tadi di pembahasan. Ya, Mas. Makasih ya, Mas ya. Sangat jelas. Oke. Monggo yang Anda mau bertanya lagi silakan. Bang Latif. Malam. Boleh bertanya? Halo. Jika bertanya, tolong ya, mohon tolong suaranya agak dibesarkan dikit. Bang Latif, aku ingin bertanya, boleh? Iya, monggo ya. Bagaimana dampak pemburu liar terhadap pengaruh keseimbangan lingkungan? Coba bisa diulang, Irna? Agak nggak kedengeran tadi. Oh iya, Pak. Bagaimana dampak pemburu liar terhadap pengaruh keseimbangan lingkungan? Ya, Yerna, saya ingin menanggapi ya pertanyaan Yerna. Bagaimana dampak pemburu liar terhadap pengaruh keseimbangan lingkungan? Yang pertama itu akan hewan liar makin punah. Dan yang kedua itu hewan menderita karena seringnya diburu. Terus yang ketiga adanya rusaknya rantai makanan. Jadi ekosistem itu jadi tidak seimbang. Yang keempat ada ketidakseimbangan ekosistem. Yang kelima penyempitan area hutan karena sering diburu jadi hutan tuh jadi bondol gitu. Nah, apa jawabannya masih kurang, Irna? Oke, terima kasih Bang Ivan. Gimana, Irna? Ada yang Udah, terima kasih. Terima kasih. Oh, sudah ya? Iya, baik. Terima kasih sudah bertanya. Monggo yang ingin bertanya untuk pertanyaan sesi pertama masih ada satu lagi. Monggo yang mau bertanya lagi masih ditunggu. Masih setia menunggu. Bagaimana ini Pak? Nggak ada yang nanya, mau dilanjut atau gimana Pak? Jawab yang ada aja. Kalau nggak ada lagi udah mungkin udah cukup kali, nggak usah dipaksain. Kan masing-masing cari nilai untuk diri sendiri. Kalau nggak ada tutup. Udah berapa pertanyaan masuk? Tadi 2 sudah dijawab semua Pak kebetulan. Kasih waktu 5 menit lagi. Nggak ada langsung tutup aja. Baik Pak, siap 86 laksanakan. Oke. Yo yang lain yang mau ngajukan pertanyaan. Pertemuan ini tinggal hari ini. Minggu depan masih ada pertemuan lagi ya? Kebetulan kami kelompok terakhir presentasi Pak. Tapi masih ada pertemuan sekali lagi minggu depan kan? Kuis Pak, review untuk ya. pertemuan depan itu kuis. Iya review. Nggak apa-apa Ya, nanti betul. saya kasih kesempatan. Nanti nih data-data nilainya saya rekap. Nanti ketahuan tuh mana-mana yang kosong nanti. Nanti kita kasih kesempatan review minggu depan. Kalau sekarang belum ada pertanyaan biarin aja. Bicara apa adanya aja. Nggih, siap. Ya. 2 menit lagi ya. Kalau nggak ada langsung tutup aja. Baik Pak, baik. Ini kan tadi yang nanya untuk kampus Cengkareng semua ya, yang saya tahu.
Untuk kampus LIPI, ada yang ingin bertanya, monggo bertanya. Silahkan, masih ada waktu, kurang lebih semenit. Ya tutup aja, kayaknya nggak ada. Baik Pak, saya tutup aja ya Pak. Ya, tutup Ya. aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, minggu depan itu masih ada satu pertemuan lagi untuk review. Cuma nanti saya lihat dulu kalau memang semuanya udah masuk nilainya, ya berarti reviewnya nggak usah. Tapi kalau misalnya ada beberapa mahasiswa yang kosong, paksa harus ada review. Cuman reviewnya mungkin nggak lama, 5-10 menit aja. Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya.